Apa sih Kanda? Apanya yang mau diskusikan tentang penafsiran pada masa tabi'in? Anu Kanda, masih bingung kak itu tentang kapan sejarah penafsiran pada masa tabi'in ini dimulai. Kapan itu Kanda? Adapun sejarah penafsiran pada masa ini dimulai setelah wafatnya para sahabat atau khulafaur rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur rasyidin itu adalah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun awal mula penafsiran pada masa tabi'in ini dimulai abad ke-2 sampai ke-7 Masehi. Tabi'in adalah orang-orang yang pernah berguru kepada sahabat dan merangkum semua ilmu-ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh sahabat tersebut. Oh, jadi tabi'in ini merupakan murid dari para sahabat. Iya. Upaya penafsirannya yang dilakukan oleh tabi'in ini didorong oleh faktor-faktor perkembangan zaman, yang dimana disiplin ilmunya dan belum ada di masa sahabat ataupun nabi. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Iya. Dari mana Kanda? Dari kampus tadi ini, kebetulan tadi di kampus itu ada kegiatan, tapi ya alhamdulillah sudah selesai kegiatan di sana. Jadi apa dibikin di sini? Anu Kanda, diskusi kecil ini tadi sama Hadi terkait mata kuliah materi tafsir kemarin, karena tidak hadir kak kemarin, jadi Ya. tanya kak tentang materi kemarin, yaitu penafsiran pada masa tabi'in. Jadi sudah sampai di mana ini tadi diskusinya? Ini baru pembahasan pertama, yaitu sejarah penafsiran pada masa tabi'in. Baru sampai di situ. Oh iya. Nah, cocok Rahmat. Kebetulan ada Sahrul di sini, kita bisa sharing-sharing lebih banyak tentang materi yang kita bahas tadi. Kebetulan Sahrul ini itu sering duduk di depan dan sangat memperhatikan pelajaran yang dijelaskan oleh Ustadz. Gitu. Oh, jadi selain sejarah penafsiran pada masa tabi'in, jadi masih ada lagi materi selanjutnya. Iya masih ada. masih ada. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ya, jadi selain dari sejarah awal penafsiran pada masa tabi'in itu masih ada yang dijelaskan di dalam kelas, seperti sumber penafsiran pada masa tabi'in. Ada juga dijelaskan tentang guru-guru para tabi'in itu siapa. Mungkin ada juga yang jelaskan ciri-cirinya bagaimana. Ada juga itu ciri khas metode yang digunakan pada penafsiran masa tabi'in itu kayak bagaimana. Semua yang dijelaskan kemarin di dalam kelas. Nah, Rahmat, jadi begini. Di kalangan para tabi'in itu dibagi menjadi dua golongan, yang dimana dua golongan ini berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi golongan yang pertama yaitu golongan ahlu ra'yi, dan golongan yang kedua yaitu golongan ahlu asar. Apa itu golongan ahlu ra'yi dengan golongan ahlu asar? Jadi Rahmat, itu golongan ahlu ra'yi, golongan yang menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Nah, selain menafsirkan dengan riwayat, golongan ahlu ra'yi yaitu menafsirkan dengan ijtihad. Jadi golongan ahlu ra'yi itu menafsirkan dengan dua cara, yaitu pertama dengan riwayat dan yang kedua itu dengan cara ijtihad. Nah, sedangkan golongan ahlu asar yaitu golongan yang menafsirkan Al-Quran dengan riwayat saja. Jadi cuma satu dia kalau golongan ahlu asar, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Jadi itu bedanya. Kalau golongan ahlu ra'yi itu dua cara yang digunakannya itu riwayat dan ijtihad, sedangkan golongan ahlu asar itu cuma satu dengan riwayat saja. Nah, selain itu Mazaid At-Tayya juga menyebutkan bahwa sumber penafsiran pada periode tabi'in itu ada 6. Di antaranya itu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga
sahabat, yang keempat itu bahasa, yang kelima itu ahli kitab, yang keenam itu atau yang terakhir adalah pemahaman dan ijtihad. Jadi menurut Mas Said At-Tayyar ada enam sumber penafsiran pada periode tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah sumber penafsiran pada era atau pada masa. Jadi itulah tadi beberapa materi yang dijelaskan, mulai dari sejarah atau awal munculnya penafsiran pada masa tabi'in. Ada juga sumber penafsiran pada masa tabi'in, dan tokoh mufassir atau tokoh-tokoh mufassir pada periode tabi'in. Jadi itulah tadi. Sepertinya ada yang membahas sedikit, Apa itu? yaitu karakteristiknya. Oh iya deh, betul itu. Oh iya deh, ini apa tadi? Ada karakteristik, iya masih ada karakteristik. Ada pun karakteristik pada masa tabi'in, yaitu yang pertama pada masa ini tafsir pada masa ini belum terkodifikasi secara tersendiri. Yang kedua masih bersifat hafalan dan periwayatan. Nah, ada pun karakteristik yang ketiga itu menggunakan riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, yang keempat itu sudah muncul benih-benih perbedaan pendapat, perbedaan mazhab di dalam penafsirannya. Nah, ada pun karakteristik yang kelima itu sudah terdapat perbedaan pendapat, sudah terdapat perbedaan pendapat antara penafsiran tabi'in dan para sahabat. Nah, seperti itu penafsiran. Israiliyat itu apa ya? Jadi Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang diambil dari Bani Israel atau kisah-kisah orang terdahulu. Itu yang dikatakan sebagai Israiliyat, yaitu cerita-cerita atau kisah-kisah orang terdahulu Bani Israel. Apa? Jadi itulah tadi beberapa materi yang dijelaskan. Ya, jadi kita review kembali materinya. Ya, ada itu yang pertama sejarah awal mulanya penafsiran pada masa tabi'in, yang kedua itu sumber penafsiran pada masa tabi'in, yang ketiga itu tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh mufassir pada masa tabi'in, dan yang terakhir yaitu adalah karakteristik atau ciri-ciri. ya betul, ciri-ciri tafsir atau penafsiran pada masa tabi'in ya. Jadi itulah tadi beberapa materi. Mungkin mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat ya. Amin. Terima kasih semuanya Ya sama-sama. atas penjelasannya. Itu maksudnya. Cut. Balik potong dia dua, balik. Cantik kan Adi boy. Rai.